sebelum kita memulai pembelajarannya, kita tidak pernah lupa untuk melakukan kegiatan ini, yaitu berdoa. Doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Tetap semangat ya. Silahkan dibuka buku tema 8 halaman 130. Kita mulai pada pembelajaran 4. 2 minggu yang lalu, Udin dan Ayah menghadiri pesta. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Ayo mengamati. Amati jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta pada dena berikut. Nah, di situ sudah ada sebuah dena tentang perjalanan Udin dan Ayah dari rumah menuju tempat pesta. Kira-kira pertanyaannya yaitu, jalan apa saja yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta? Kira-kira jalan apa ya yang dilalui oleh Udin dan ayahnya? Yang pertama kita lihat terlebih dahulu, rumah Udin itu di jalan mana ya? Ya, di jalan Wejon. Lalu ketika mau ke lokasi pesta, mereka melewati jalan apa ya? Ya, betul sekali, di jalan Ahmad Hakim. Nah, setelah itu mereka sampai di tempat pesta. Tempat pestanya di Jalan Muhammad Nasir. Nah, jadi mereka melalui Jalan Ahmad Hakim, setelah itu sampai di Jalan Muhammad Nasir. Nah, itu adalah dena perjalanan Udin dan Ayah menuju pesta. Ayo membaca. Udin dan Ayah berangkat ke lokasi pesta. Ayah menjelaskan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor. Udin mendengarkan dengan baik. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan mengendarai sepeda motor. Udin dan Ayah menghadiri pesta. Lokasi pesta berjauhan dengan rumah. Rumah Udin berada di Jalan Wejon. Sedangkan lokasi pesta berada di Jalan Muhammad Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Mengendarai sepeda motor ada aturannya. Beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor sebagai berikut. Nah, coba kita perhatikan ya. Ketika kita mengendarai sepeda motor bersama keluarga, bersama ayah, kita harus mematuhi aturan ketika mengendarai sepeda motor. Apa sih aturannya? Oke, kita simak bersama-sama. Yang pertama, mematuhi segala peraturan lalu lintas. Nah, di jalan itu banyak sekali lalu lintas. Yang pertama, ketika ada lampu merah, nah, dan lampu merahnya menyala, maka kita harus segera berhenti. Tidak boleh langsung menerobos. Dan ketika lampu kuning, kita harus bersiap-siap untuk
berhenti. Setelah itu warna hijau. Ketika berwarna hijau, maka teman-teman harus segera jalan menuju tujuan kalian masing-masing. Tidak hanya lampu merah saja. Ketika kita menyeberangi jalan kereta api dan ketika itu kereta api mau lewat, maka akan ada pelang untuk menutup jalan tersebut. Maka dari itu anak-anak harus segera berhenti. Jika anak-anak menerobos jalan tersebut atau menerobos pelang tersebut, maka anak-anak tertabak oleh kereta api. Nah, itu adalah aturan lalu lintas. Yang kedua, selalu tertib di jalan. Nah, ketika kita di jalan itu harus tertib. Kalau kita mengendarai harus tidak boleh kencang-kencang, harus standar sesuai dengan aturan lalu lintas. Nah, ketika kita mengendarai sepeda motor, kita tidak boleh berlama-lama mengobrol dengan teman kita atau penumpang kita. Nah, setelah itu ketika kita mengendarai, kita juga tidak boleh makan di jalanan. Nah, nanti akan kewalahan ketika mengatur keseimbangan sepeda. Nah, seperti itu ya. Yang nomor 3, menjaga kendaraan dalam kondisi baik. Nah, ketika kita mau mengendarai sepeda motor, kita harus mengecek terlebih dahulu ban motor, rem motor, bensin, dan lain sebagainya. Kita harus dicek dan harus menjaganya dengan baik. Ketika salah satu dari sepeda itu rusak, maka akan terjadi kecelakaan di jalan. Nomor 4, menggunakan pakaian yang pas dan baik serta menggunakan sepatu dan helm. Nah, ini harus kita perhatikan ya anak-anak. Ketika kita mengendarai sepeda motor, kita harus memperhatikan pakaian kita. Misalnya biasanya di perempuan. Nah, perempuan ini biasanya menggunakan gamis atau rok ya. Nah, ketika kita tidak memperhatikan gamis kita atau rok kita, gamis tersebut akan menyantol ke ban motor atau jeruji motor. Maka dari itu kita harus segera membereskan baju tersebut, bisa dilipat ke belakang atau dilipat ke depan supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, yang selanjutnya harus menggunakan sepatu dan helm. Ini harus penting ya teman-teman. Kita harus menggunakan helm kemanapun kita mau pergi. Meskipun di tempat yang dekat, meskipun di tempat yang jauh, kita harus menggunakan helm. Ketika kita tidak menggunakan helm, apa yang terjadi? Ya, akan terjadi misalnya naudzubillah, kita kecelakaan, kita jatuh dari motor. Nah, kepala kita tidak dilindungi oleh helm. Maka dari itu kepala kita akan berdarah. Nah, gunanya untuk menggunakan helm itu melindungi kepala kita. Yang nomor 5, memastikan bahwa pengait helm terpasang dengan baik. Nah, pada helm itu kan ada pengait di bawah dagu. Nah, di situ harus kita kaitkan. Ketika tidak dikaitkan akan terbang. Ketika kita jatuh, helmnya juga akan jatuh juga dan tidak bisa melindungi kepala kalian. Nomor 6, menyalakan lampu utama sepeda motor. Nah, ini sangat penting sekali anak-anak. Ketika kita di jalan raya, kita harus menyalakan lampu utama sepeda motor kita. Apalagi ketika di malam hari. Ketika di malam hari itu kan posisi alam ini gelap sekali ya. Jadi harus menggunakan lampu utama supaya kendaraan yang lain atau pejalan kaki
melihat kalian sedang berjalan menggunakan sepeda motor. Nomor 7, memastikan lampu petunjuk arah berfungsi dengan baik. Nah, di dalam motor atau mobil itu kan biasanya ada riting, Nah, ketika kita mau belok ke kanan, kita harus menyalakan riting tersebut supaya kendaraan di belakang kita tidak bingung dan tidak menabrak kalian. Jadi harus selalu menyalakan ya, ketika kita belok terus dipencet belok kiri seperti itu. Nomor 8, mengecek kaca spion apakah terpasang dengan benar. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Cek spion sudah terpasang dengan rapi, dengan benar apa belum. Nah, harus dahulu ya. Udin dan Ayah telah memahami aturan ketika mengendarai sepeda motor. Mereka mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan. Dengan demikian, Udin dan Ayah selamat dalam perjalanan. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Pada teks bacaan aturan mengendarai sepeda motor, memuat aturan menggunakan tanda titik. Nah, coba kalian perhatikan lagi ya. Teks aturan mengendarai sepeda motor itu menggunakan tanda titik di setiap akhir kalimat. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Nah, kalimat ini diambil dari aturan mengendarai sepeda motor. Yang pertama, Udin dan Ayah menghadiri pesta. Mohon maaf, Udin dan Ayah menghadiri pesta. Nah, itu ada tanda titik. Yang kedua, rumah Udin berada di jalan W. John. Nah, W itu adalah singkatan dari nama seseorang, jadi harus menggunakan titik. Lalu di akhir kalimat juga menggunakan titik. Yang nomor 3, sedangkan lokasi pesta, berada di jalan M. Nasir. Nah, M itu juga merupakan singkatan dari nama seseorang, maka harus menggunakan titik. Lalu di akhir kalimat juga harus menggunakan tanda titik. Tanda titik digunakan pada setiap akhir kalimat. Yang kedua, tanda titik juga digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang. Nah, singkatan nama orang ya, coba diperhatikan lagi, tadi sudah Bu Guru jelaskan. Pada nama W. John. Nah, W itu nama orang, disingkat W saja, maka harus menggunakan titik. Yang kedua ada M. Nasir. Nah, M ini Muhammad, biasanya disingkat menjadi M titik saja, seperti itu. Ayo menulis, temukanlah kesalahan penggunaan tanda titik pada kalimat-kalimat berikut. Nah, nomor 1 sampai nomor 5 ini sudah ada sebuah kalimat. Jadi, anak-anak harus membenarkan kalimat tersebut dengan menggunakan huruf kapital dan yang benar dan penggunaan tanda titik yang benar. Ingat ya, huruf kapital dan tanda titik yang benar. Lalu anak-anak bisa menulis kembali di kolom berikut ini. Sekarang coba kamu perbaiki kesalahan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, sudah disediakan ya di buku paket kalian untuk menulis ulang kalimat-kalimat yang sudah ada di atas tersebut. Nah, silakan langsung dikerjakan di buku paket. Ayo mengamati. Udin dan Ayah menikmati hidangan di lokasi pesta. Nah, ketika mereka sudah sampai di lokasi pesta, mereka langsung menikmati hidangan yang sudah disediakan. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti apa yang dimakan Udin dan Ayah. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, kira-kira apa yang sedang dimakan Udin dan Ayah? Ya, betul sekali. Buah salak.
Nah, sudah pernah lihat ya anak-anak buah salak itu seperti apa? Nah, yang pertama, buah salak bisa dimakan setelah dikupas kulitnya. Selain itu, buah salak juga bisa diolah menjadi kerupuk dan manisan. Nah, ini adalah penampakan buah salak yang ada di dalam kulitnya. Yang kedua, kulit salak bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Nah, ketika anak-anak makan salak, kulitnya bisa kalian simpan untuk menjadikan sebuah kerajinan. Perhatikan berikut ini. Ayo berkreasi. Buatlah sebuah karya dengan menggunakan kulit salak. Perhatikan petunjuk berikut. Kerajinan dengan kulit salak. Apa sih bahan dan alatnya? Bahan-bahan yang pertama yang kita butuhkan adalah kulit salak tentunya. Dan kedua, lem. Yang ketiga, kertas karton atau buku gambar juga bisa. Alat-alat yang bisa kita butuhkan apa saja ya? Yang pertama ada gunting, pensil, dan penghapus. Langkah kerja. Bagaimana sih langkah kerjanya untuk membuat kerajinan dari kulit salak? Yang pertama, bersihkan terlebih dahulu duri kulit salak yang akan digunakan. Yang kedua, buatlah pola gambar tertentu pada buku gambar atau kertas karton, misalnya gambar vas bunga atau gambar gerabah ataupun yang lainnya yang anak-anak suka. Yang ketiga, setelah menggambar sebuah gambar, bisa menggunting kulit salak dengan ukuran yang kecil membentuk pola tertentu, misalnya bisa lingkaran, segitiga, atau persegi. Nah, kulit salak itu bisa kalian gunting menyerupai bentuk-bentuk. Nah, bentuk lingkaran, segitiga, maupun persegi. Setelah digunting, nah yang nomor 4, berhati-hatilah ketika menggunting kulit salak agar tidak terluka ya. Nah, ketika kalian menggunting kulit salak harus selalu berhati-hati karena kulit salak itu mempunyai duri yang sangat tajam. Yang nomor 5, tempelkan kulit salak yang telah digunting pada gambar dengan menggunakan lem. Nah, ketika sudah selesai menggunting pola-pola tersebut, gambar tersebut diberi lem. Nah, setelah diberi lem, lalu ditempelkan pola-pola yang sudah kalian buat. Yang terakhir, keringkan sampai kulit salak benar-benar menempel pada gambar yang telah dibuat. Nah, coba yang terakhir itu kalian keringkan terlebih dahulu supaya tidak rusak. Dan coba perhatikan kulitnya sudah menempel apa belum ya. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana membuat kerajinan dari kulit salak. Anak-anak tidak usah membuatnya ya, cukup mengetahui saja bagaimana langkah-langkahnya dan bahan serta alat apa saja yang digunakan. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu kapan Udin dan Ayah pergi ke pesta? Ya, benar, 2 minggu yang lalu. Jika sekarang hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017, tanggal berapakah Udin dan Ayah pergi ke pesta? Perhatikan gambar kalender dengan teliti. Nah, ayo kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, coba kita perhatikan terlebih dahulu sekarang tanggal berapa. Sekarang hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017. Nah, pertanyaannya kan tadi Ayah dan Udin itu ke pesta 2 minggu yang lalu. Nah, masih ingatkah kalian 1 minggu itu ada berapa hari? Ya, 7 hari. Nah, ketika 2 minggu, maka bisa kita hitung 7 ditambah 7 atau 2 dikali 7 sama dengan 14 hari. Nah, coba kita hitung mundur ya. 14 hari itu bertemu pada tanggal berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14 ini berhenti pada tanggal berapa ya anak-anak? Ya, pada tanggal 12. 2 minggu yang lalu, hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017. Nah, sama-sama hari Kamis ya anak-anak. Sekarang hari Kamis tanggal 26. Jadi ketika ke pesta 2 minggu yang lalu juga hari Kamis, cuman beda tanggalnya saja. Jadi Udin dan Ayah pergi ke pesta hari Kamis tanggal 12 Januari 2017. Dari sini anak-anak sudah paham cara menemukan tanggal? Paham ya? Ayo berlatih. Kerjakan latihan berikut dengan teliti. Perhatikan gambar kalender di atas ketika mengerjakan latihan. Silakan anak-anak dibuka pada halaman 138. Nah, soal nomor 1 akan Bu Guru bantu untuk menjawabkan. Benny berkunjung ke rumah paman 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Minggu tanggal 29 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Benny berkunjung ke rumah paman? Nah, tadi kan sudah Bu Guru contohkan bagaimana cara menemukan tanggal ketika Ayah dan Udin pergi ke pesta. Dengan cara menghitung mundur sesuai dengan berapa hari yang setelah Udin dan Ayah ke pesta. Nah, selain dengan cara seperti itu, kita bisa menggunakan cara yang berbeda. Coba anak-anak perhatikan ya. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu. Ini kan 2 minggu ya. Nah, 2 minggu itu berapa hari ya? Oke, 2 minggu, 1 minggu ada 7 hari. Jadi karena di sini itu 2 minggu, maka 2 dikali 7 sama dengan 14. Cara selanjutnya. Sekarang tanggal 29 Januari 2017, maka 2 minggu yang lalu tanggal berapa ya? Nah, caranya seperti ini anak-anak. Caranya tanggal hari ini, tanggal sekarang kita kurangi 2 minggu yang lalu. Nah, tanggal sekarang ini kan tanggal 29 Januari ya. Nah, dikurangi 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu berapa hari? Nah, ada 14 hari. Jadi 29 dikurangi 14 sama dengan 15. Nah, bukan 15 hari ya, tapi tanggal 15. Jadi Benny berkunjung ke rumah paman pada tanggal 15 Januari 2017. Nah, pertanyaannya yang di atas tadi kan, hari dan tanggal berapakah Benny berkunjung ke rumah paman? Hari Minggu tanggal 15 Januari 2017. Nah, harinya itu pasti sama anak-anak. Di pertanyaannya itu kan hari yang sekarang itu juga hari Minggu. Jadi ketika kita menghitung 2 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, pasti bertemunya dengan hari yang sama. Jadi hari Minggu juga. Dari sini anak-anak paham dengan caranya yang seperti ini? Oke, Bu Guru berikan contoh satu lagi pada soal nomor 2. Lani berbelanja ke pasar dengan ibu 3 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 25 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Lani berbelanja ke pasar dengan ibu?
Nah, kita menggunakan cara yang kedua ini ya. Kita lihat berapa minggunya terlebih dahulu. Di situ ada 3 minggu yang lalu. Jadi 3 minggu itu sama dengan titik-titik hari. Nah, kita hitung dengan cara perkalian ya. 3 dikali 7 sama dengan 21 hari, atau 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 21 hari. Sekarang tanggal 25 Januari 2017. Maka 3 minggu lalu dengan cara seperti ini. Tanggal sekarang dikurangi 3 minggu yang lalu. Ya, tanggal sekarang tanggal 25 dikurangi 21 hari. Nah, 21 hari itu dari 3 minggu yang lalu. 3 minggu itu ada 21 hari. Jadi 25 kita kurangi 21, maka hasilnya ada 4. Jadi Lani berbelanja ke pasar dengan ibu pada tanggal 4 Januari 2017. Nah, karena yang ditanyakan adalah hari dan tanggal berapakah Lani berbelanja ke pasar, di situ kan pada tanggal 25 itu hari Rabu. Jadi 3 minggu yang lalu juga tetap hari Rabu, hanya tanggalnya yang berbeda, tanggal 4 Januari 2017. Dari sini anak-anak sudah paham? Jika belum paham, bisa menggunakan cara berhitung mundur tadi yang seperti sudah Bu Guru contohkan sebelumnya. Tapi diusahakan menggunakan cara yang seperti ini ya anak-anak, supaya anak-anak lebih paham atau punya banyak cara bagaimana cara menghitung hari yang baik dan benar. Soal selanjutnya silakan anak-anak dikerjakan secara mandiri ya. Nomor 3, 4, dan 5 langsung dikerjakan di buku paket. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 5 ya. Udin dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya harus mematuhi aturan. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Nah, di sini sudah ada 4 gambar bagaimana cara berjalan melewati jalan raya. Apa informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Apa saja aturan berjalan di jalan raya yang kamu ketahui? Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Nah, ayo kita amati bersama-sama ya gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, coba kita perhatikan terlebih dahulu pada gambar nomor 1. Nah, di situ sudah ada Udin dan Edo sedang berjalan di mana ya? Ya, benar sekali, berjalan di trotoar. Nah, ini adalah termasuk aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya. Nah, ini pada gambar yang pertama sudah jelas ya, kalau kita berjalan harus di trotoar supaya kita tidak tertabrak kendaraan yang melintas. Nah, coba kita perhatikan lagi pada gambar yang kedua. Di situ sudah ada Udin dan Siti. Nah, Udin dan Siti ini sedang berjalan di mana ya? Ya, betul sekali, berjalan di jembatan penyeberangan. Nah, ketika anak-anak mau nyebrang di sebuah jalan dan
di jalan itu ada sebuah jembatan penyeberangan, maka anak-anak harus melewati jembatan tersebut. Ketika anak-anak tidak melewati jembatan tersebut, anak-anak seenaknya menyeberang di jalan raya, maka akan tertabrak kendaraan. Jadi harus melewati jembatan penyeberangan. Gambar yang ketiga. Di sini ada Udin, Siti, dan Beni. Nah, di sini Udin, Siti, dan Beni sedang berjalan di mana ya? Ya, betul sekali. Mereka sedang menyeberang melalui tanda zebra. Nah, di sepanjang jalan itu kan biasanya ada tanda zebra. Tanda zebra itu tanda yang hitam putih. Nah, itu biasanya dibuat untuk kita mau menyeberang. Nah, jadi ketika anak-anak mau menyeberangi sebuah jalan, anak-anak harus melewati tanda zebra. Kalau tidak ada trotoar, kalau tidak ada jembatan penyeberangan, maka boleh menyeberangi tanda zebra. Selanjutnya gambar yang keempat. Di situ ada Siti dan teman-temannya sedang mau menyeberangi sebuah jalan dengan tanda zebra. Nah, coba kita perhatikan. Menyeberang melalui tanda zebra ketika lampu lalu lintas berwarna merah. Nah, di situ sudah ada lampu lalu lintas ya. Nah, ketika lampu lalu lintasnya itu berwarna merah, maka seorang pejalan kaki seperti Siti dan teman-temannya itu bisa melewati jalanan yang bertanda zebra tersebut, karena semua kendaraan mobil dan motor mereka akan berhenti ketika berwarna merah lampunya. Ketika berwarna hijau, maka pejalan kaki tidak boleh menyeberangi, harus menunggu, karena ketika berwarna hijau semua kendaraan itu boleh melintasi jalanan. Nah, seperti itu. Dari sini anak-anak paham tentang aturan yang harus kita patuhi ketika di jalan raya? Paham ya? Ayo membaca. Sekarang coba ajukan pertanyaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat pada temanmu. Nah, di sini sudah ada sebuah pertanyaan tentang yang bersangkutan tentang tanda tanya atau kalimat tanya. Apa saja sih kalimat tanya itu kemarin? Ada apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana. Nah, ini adalah beberapa kata-kata tentang tanda tanya. Nah, pertanyaan yang pertama. Di situ ada apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Nah, pertama ya. Yang kedua, di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Yang ketiga, kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Yang kelima, siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Yang terakhir, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang kalimat tanya. Tahukah kamu kalimat apa yang kamu baca sebelumnya? Kalimat tersebut merupakan tanda tanya bukan? Ya, anak-anak sudah tahu tentang kalimat tanya. Masih ingatkah kamu aturan penulisan kalimat tanya?
Aku tahu kalimat tanya dibubui dengan tanda tanya di akhir kalimat. Jadi ketika membuat kalimat tanya, maka harus ada tanda tanya di akhir kalimat. Nah, tandanya seperti yang sudah jelas di layar ya. Ayo menulis. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar secara teliti. Ajukan pertanyaan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar ya. Nah, coba kalian perhatikan pada halaman 143 di sini sudah ada sebuah gambar tentang seorang anak telah terjatuh mengendarai sepeda motor. Nah, di situ sudah ada sebuah kata-kata tanya ya. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Nah, pada halaman ini sudah Bu Guru bantu untuk membuat kalimat tanya. Silakan anak-anak disalin pada buku tematik kalian ya. Yang pertama, kalimat tanyanya apa? Apa yang sedang terjadi denganmu, Siti? Yang kedua, mengapa kamu bisa terjatuh? Yang ketiga, siapa yang membuatmu terjatuh? Yang keempat, kapan kamu terjatuh? Yang kelima, di mana aku terjatuh saat ini, Pak? Yang keenam, bagaimana caranya aku pulang, Pak? Nah, ini adalah beberapa kalimat-kalimat tanya dari kata tanya yang sudah ada di gambar tersebut. Silakan anak-anak disalin di buku paket halaman 143 ya. Ayo mengamati. Udin dan teman-teman tiba di lapangan. Udin dan teman-teman siap untuk bermain. Amati gambar berikut dengan teliti. Nah, di situ ada sebuah gambar anak-anak sedang bermain bola kasti. Nah, bisakah kamu melempar dan menangkap bola kasti dengan baik? Ayo mengamati. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman bermain bola kasti. Udin dan teman-teman berbeda jenis kelamin. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman bermain dengan akur. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Nah, meskipun kita berbeda suku atau berbeda jenis kelamin, kita harus selalu hidup rukun ya. Bermain bersama, belajar bersama. Nah, itu adalah kita mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Ayo berlatih. Kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Yang pertama, amati gambar secara teliti. Yang kedua, tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam kekeragaman. Yang ketiga, berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, silahkan anak-anak dibuka pada halaman 147. Di situ sudah ada beberapa gambar mana yang mencerminkan kegiatan bermain dalam keragaman. Nah, silakan dicentang ya. Kita mulai pada pembelajaran 6 ya. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Nah, di sini ada warga sedang membersihkan rumah yang terkena banjir.
Ayah berkata, "Hati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan." Anak-anak menjawab, "Iya ayah." Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan? Tahukah kamu aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur? Coba tuliskan dengan temanmu. Nah, isi percakapannya itu ayah menyuruh anak-anak untuk berhati-hati ketika berjalan di tempat yang becek atau berlumpur. Lalu kenapa kita harus berhati-hati? Karena ketika kita tidak berhati-hati akan terjadi kecelakaan, yaitu terpeleset dan terjatuh. Nah, maka dari itu anak-anak harus berhati-hati. Nah, yang terakhir, coba kamu tuliskan aturan ketika berjalan di tempat yang becek. Coba anak-anak tuliskan di kolom pada halaman 149. Di situ sudah ada sebuah tabel aturan berjalan di tempat yang becek dan berlumpur. Nah, yang pertama sudah diisi sama Bu Guru, yaitu berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Nah, selanjutnya kira-kira apa ya? Nah, coba kalian mencari aturan ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur. Dikerjakan secara mandiri dan tetap semangat. Ayo membaca. Sekarang coba ajukan pertanyaan berikut kepada temanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di sini sudah ada sebuah contoh bagaimana mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh ya, silakan dibaca bersama-sama. Bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi pada dirimu? Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Menurutmu, kapan ia terjatuh? Di mana ia terjatuh? Menurutmu, mengapa ia bisa terjatuh? Siapa yang terjatuh pada gambar? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan tentang aturan berjalan di tempat yang becek dan berlumpur tadi. Nah, ini beberapa kalimat tanya. Silakan anak-anak diperhatikan secara baik-baik. Ayo berlatih. Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya, bukan? Tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Sekarang kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman kerja bakti membantu korban banjir secara teliti. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai dengan gambar. Nah, coba kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, di situ sudah ada gambar ya tentang Udin dan teman-teman sedang membantu korban banjir. Nah, membersihkan wilayah rumahnya. Nah, setelah itu anak-anak silakan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya yang sudah ada di gambar tersebut sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi pada gambar tersebut. Yang sebelumnya sudah Bu Guru memberikan contoh tentang Siti terjatuh di atas motor tadi. Nah, Bu Guru sudah memberikan contoh bagaimana membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata-kata tanya yang sesuai dengan kejadian yang ada di gambar. Ayo mengamati. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman saat kerja bakti membantu korban banjir. Udin dan teman-teman
berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat tinggi. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Nah, meskipun mereka berbeda agama dan berbeda suku, mereka tetap saling membantu korban banjir. Dan mereka termasuk mencerminkan hidup rukun dalam keragaman. Ayo berlatih. Kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Amatilah gambar berikut ini secara teliti. Tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di halaman 154. Di situ sudah ada beberapa gambar. Nah, silakan anak-anak mencentang mana gambar yang menunjukkan kerja bakti dalam keberagaman. Selain itu, silakan disilang sesuai yang ada di perintah. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu, bukan? Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 minggu? Ayo, siapa yang masih ingat 1 minggu itu ada berapa hari? Ya, betul sekali. 1 minggu itu ada 7 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 minggu itu ada 7 hari. Amati juga gambar kalender berikut dengan teliti. Nah, di sini sudah ada sebuah kalender pada bulan Januari. Coba anak-anak dilihat ya pada halaman 155. Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Nah, coba dilihat pada kalender itu tanggal 2 benar apa salah? Hari Senin? Ya, betul ya. Tanggal 2 itu bertepatan pada hari Senin. Banjir melanda selama 1 minggu. Jadi, banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Nah, awal mula terjadinya banjir itu kan hari Senin tanggal 2. Lalu banjir itu melanda selama 1 minggu. Nah, 1 minggu itu coba kita hitung bersama-sama. Menghitung mundur pada tanggal kalender selama 1 minggu. Nah, 1 minggu itu berapa hari ya? Iya, betul, ada 7 hari. Jadi kita hitung 7 hari. Nah, mulai dari tanggal 2, mohon maaf. Pada tanggal 2 loncat ke tanggal 3, 1, ke 4, 2, ke 5, 3, ke 6, 4, ke 7, 5, ke 8, 6, ke 7, 9. Jadi 7 hari itu berhenti pada tanggal 9. Jadi banjir berakhir di hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Nah, sebelumnya Bu Guru sudah mengajak kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di PB4 tadi. Insya Allah di sini anak-anak sudah lebih paham kembali ya tentang bagaimana menghitung hari di bulan-bulan. Selanjutnya, ayo berlatih.
Kerjakan latihan berikut dengan teliti. Perhatikan gambar kalender sebelumnya ketika mengerjakan latihan. Silakan anak-anak dibuka pada halaman 157. Nah, di situ sudah ada beberapa soal-soal latihan. Nah, silakan langsung dikerjakan di buku paket dengan cara yang sudah Bu Guru jelaskan di PB 4 tadi. Nah, silakan dikerjakan dengan penuh semangat ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah berakhir di tema 8, subtema 3. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kalian maupun untuk orang lain. Dan semoga ilmu yang kalian dapatkan selama belajar bisa bermanfaat juga ya, dan bisa mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Jika anak-anak ada yang tidak paham atau kurang paham, bisa ditanyakan kepada Bu Guru melalui WA ayah dan bunda ya. Silakan ditanyakan saja. Dan Bu Guru mau mengingatkan kepada anak-anak, jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Pada bulan Ramadan ini, ketika kita mencari pahala, pahalanya akan dilipat gandakan. Misalnya pahalanya biasanya dapat 1, maka akan dilipatkan menjadi 5. Nah, makin banyak kan pahalanya. Maka dari itu harus selalu sholat 5 waktu. Berbuat baik pada orang lain juga mendapatkan pahala loh. Nah, jangan lupa ya, selalu membantu orang tua dan keluarga di rumah. Tetap semangat puasanya ya. Semoga selama 1 bulan ini anak-anak bisa puasa full sampai maghrib. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Bu Guru akhiri terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu kita baca hamdalah dan kafaratul majelis. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.